perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Nusa program studi PGSD. Kedatangan kami ke sini untuk meminta waktu Kakak Suster, mau diminta untuk wawancara mengenai Pancasila. Jadi kami meminta Kakak Suster sebelumnya untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih adik-adik. Perkenalkan, saya Suster Remi, PACR, asal dari Timur Atambua. Kemudian saat ini status saya dalam biara sebagai suster senior, suster yang sudah berpengalaman. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Kakak Suster. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk memberikan pertanyaan kepada Kakak Suster. Kepada teman, saya persilakan. Baik, terima kasih. Pertanyaannya, bagaimana pandangan Gereja Katolik terhadap sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa? Baik, adik, terima kasih untuk pertanyaan yang pertama ini. Pandangan Gereja Katolik tentang sila yang pertama, Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Ini menurut saya, kalau kita dalam Gereja Katolik juga dalam 10 perintah Allah, itu kan ada yang perintah yang pertama itu perintah pertama, kedua dan ketiga itu hubungan antara kita dengan Allah itu sendiri, Allah yang Maha Esa. Jadi kita meyakini bahwa kita itu punya Allah, punya Tuhan, ya, dalam agama Katolik, dalam Gereja Katolik. Jadi dalam kita di dalam negara juga punya kelima sila, ya, dan yang paling pertama yaitu adalah Tuhan. Berarti kita semua itu meyakini bahwa Tuhan itu adalah esa. Kita punya agama, kita percaya bahwa kita semua ini adalah ciptaan Tuhan dan kita punya Allah, yaitu Allah yang Maha Esa, Tuhan. Seperti itu. Terima kasih. Kemudian ada pertanyaan yang kedua. Menurut Suster, bagaimana nilai ketuhanan yang Maha Esa diwujudkan dalam ajaran dan kehidupan umat Katolik? Ketuhanan yang Maha Esa itu seperti tadi yang saya sudah katakan, dalam kita kan dalam 10 perintah Allah itu kan perintah pertama sampai ketiga itu kan hubungan antara manusia dengan Allah itu sendiri. Aku Allah Tuhan, aku Tuhan Allahmu. Itu maksudnya untuk kita sebagai umat Kristiani, ya, pandangan ini kalau menurut saya itu kita yang pertama kita mengimani Allah kita, yaitu Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu kita mengimani Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kemudian kita sebagai manusia juga percaya akan segala ciptaan Tuhan. Itu dalam kita perjanjian lama itu Allah yang sebagai pencipta dalam kitab Kejadian, dan juga Allah Putra itu kita percaya bahwa dia sebagai penebus dan Allah Roh Kudus itu sebagai penghibur. Bisa diulang lagi pertanyaan yang kedua tadi, masih untuk Gereja Katolik. Bagaimana nilai ketuhanan yang Maha Esa diwujudkan dalam ajaran dan kehidupan umat Katolik? Dan untuk mewujudkannya itu, ya, kita sebagai umat Katolik, umat Kristiani yang mempercayai, mengimani Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus itu, ya, tentunya segala ajaran yang mau kita wujudkan itu adalah segala ajaran-ajaran yang Tuhan berikan sendiri, firman Tuhan yang pertama dari Allah itu sendiri, 10 perintah Allah. Tentunya kita sebagai umat Kristiani kita perlu menghidupinya, dan itu adalah perintah dan hukum yang Tuhan Allah berikan untuk kita manusia sendiri, ya. Kita sebagai pengikut, kita sebagai umat kepercayaannya, tentunya kita menghidupi itu. Kemudian didasari lagi oleh Kristus sendiri, putranya sendiri datang ke
ke dunia untuk menghapus dosa-dosa kita. Jadi dia sendiri juga tentunya kita sebagai umat Kristiani kita percaya bahwa Kristus itu adalah sang penyelamat dan dia itu adalah Allah. Jadi apa yang ia sabdakan, apa yang ia bicarakan tentu kita wujudkan itu. Contohnya mengasihi sesama. Dan kita percaya Allah Roh Kudus itu senantiasa menemani kita. Jadi kita sebagai umat Kristiani kita percaya bahwa dalam segala sesuatu apa yang kita lakukan itu. Terima kasih. Kemudian ada pertanyaan yang terakhir. Apa harapan suster bagi generasi muda Katolik dalam menghayati sila pertama di era modern? Kita sebagai umat Allah Kristiani ya, untuk sila pertama tentunya selalu membuat hal-hal yang baik. Kalau untuk generasi sekarang ya dilihat dari perkembangan sekarang ini untuk generasi Alpha, kembali ke generasi Alpha, kalau bisa nilai-nilai agama itu perlu ditanamkan lebih baik, teristimewa untuk yang generasi dari kecil, dari sejak usia dini sampai kepada perguruan tinggi. Maksudnya itu yang perlu utamakan itu adalah karakter dan nilai moralnya. Agama dan moral itu perlu ditingkatkan dan dihidupi, dipraktek nyatakan. Dan itu yang mau saya mesti harapkan itu. Sehingga maksudnya apa yang kita maksudnya yang saya harapkan itu adalah merealisasikan, mewujud nyatakan itu nilai karakter dan untuk anak-anak teristimewa untuk nilai agama dan moralnya itu, sehingga anak itu ke depan masa depannya itu maksudnya bukan hanya berguna untuk negara saja tapi untuk gereja, bangsa dan gereja. Itu saja, terima kasih. Baik. Terima kasih atas jawaban suster. Terima kasih sebelumnya Kakak Suster sudah menjawab pertanyaan dari kami. Aman. Terima kasih juga. Ya saya juga maksudnya tidak menyiapkan diri sebelumnya kayak lihat pertanyaan, tapi puji Tuhan saya bisa menjawab. Ya. Terima kasih. Terima kasih Adik-adik. banyak suster. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kampus Unipa, terlebihnya di program studi PGST, Guru Sekolah Dasar. Ya, jadi tujuan kami ke sini mau mewawancarai Bapak, yaitu terkait dengan kehidupan berpolitik, terlebihnya di peran Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jadi pertanyaan itu, menurut Bapak sejauh mana nilai Pancasila ini tercermin dalam sistem politik dan hukum di Indonesia saat ini? Iya, Pancasila ini kan dasar negara, sumber dari segala sumber hukum. Maka dalam urusan politik kita harus apalagi macam kami sebagai politisi, kita harus meletakkan berbicara sesuai dengan dasar regulasi. Maka Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, sebagai dasar negara, maka Pancasila harus dijadikan dasar dalam seluruh tindakan, sikap, kebijakan-kebijakan yang diambil untuk kepentingan bangsa dan negara. Lalu dalam pengalaman Bapak selama dalam kehidupan berpolitik itu, contoh untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Ini kan pengalaman saya, ya namanya manusia ini kan tentu dasar aturan itu kan untuk mengatur kita, tapi tidak terlepas bahwa tidak manusia kan tidak ideal sekali seperti yang kita harapkan. Tetapi bahwa kita harus tetap berpegang teguh pada dasar, pada regulasi-regulasi yang berlaku. Tapi kita tidak menjamin bahwa 100% sikap kita persis dengan itu. Ini kan soal ideal, sangat ideal lah. Yang ada dalam cita-cita bangsa yang disampaikan ini kan sangat ideal.
Tetapi dalam prinsipnya bahwa kita harus tetap berjalan di atas aturan yang ada seperti itu. Kemudian di generasi saat ini cukup memahami dan mengamalkan Pancasila. Mengapa kita harus terutama untuk anak muda saat ini? Mengapa kita untuk anak muda itu harus benar-benar mengamalkan Pancasila itu? Menurut Bapak? Iya, ini menjadi dasar kita. Jadi bukan hanya pada tingkat kita, tetapi ini kan negara ini harus terus kita bercita-cita bahwa Indonesia ini harus tetap dijaga sampai kapanpun, sampai kiamat. Maka kita berjalan di atas dasar yang sama, harus itu diterapkan, diajarkan, dan harus diwariskan dari generasi ke generasi. Tidak boleh terbatas hanya sampai dengan saat ini, generasi ini kemudian tidak. Maka ini perlu, dan kita yakin bahwa dasar yang telah diletakkan oleh para pendiri bangsa, ini mereka sudah memiliki konsep yang sudah sangat luar biasa, bahwa harus 1000 tahun lagi, sampai kapanpun Indonesia harus tetap ada. Dan itu terus diajarkan. Setelah generasinya kami, pasti generasinya kalian. Setelah kalian harus diteruskan lagi generasi berikut. Kalau itu tetap dijaga, ya sampai Indonesia akan tetap abadilah begitu. Jadi kita harus terutama yang masih muda begini harus benar-benar menjalankan Pancasila dan Iya, untuk tetap itu. kemudian menurut pandangan Bapak, bagaimana kondisi negara Indonesia ini terkait dengan negara dengan berperan sebagai Pancasila? Ya, kita akan negara dengan dasar Pancasila, tetapi tidak menutup mungkin bahwa saat ini ya situasinya ya tidak baik-baik saja juga sebenarnya. Ada kelompok-kelompok tertentu, tetapi itu masih sifatnya kelompok, menghendaki bahwa harus ada hukum ini yang lebih, ada kelompok-kelompok yang sampai dengan melakukan teror dan lain sebagainya, tetapi itu kelompok. Jadi tidak mewakili Indonesia secara keseluruhan. Bahwa menghendaki harus ikut mereka punya paham dan lain sebagainya. Makanya harus tetap dikampanyekan bahwa kita semua harus tetap dengan dasar Pancasila yang mengakui bahwa kebinekaan, mengakui bahwa agama-agama yang lain, suku, ras, dan apa semuanya sebagai satu kesatuan Indonesia. Begitu. Jadi tidak terlepas dari itu, tapi itu masih dalam bentuk kelompok-kelompok, tidak mewakili Indonesia secara keseluruhan. Begitu. Baik, terima kasih. Itu saja mungkin yang mau kami tanyakan kepada Bapak. Terima kasih juga Bapak sudah melayani kami untuk wawancara ini. Jadi itu, oke, saya juga menyampaikan hal yang sama. Terima kasih sudah berkenan hadir. Tetapi Bapak, ini adik-adik semua adalah generasi penerus. Kemudian kalian sudah memilih jalan menjadi guru. Apalagi PGSD ini kan guru SD ini, peletak dasar. Maka besok lusa ya, bahwa tunjukkan, ajarkan, sampaikan hal-hal yang benar untuk anak-anak kita besok lusa. Karena Indonesia harus tetap berjalan sampai kapanpun, sampai dengan kalau dunia ini kiamat begitu. Jadi ajarkan kepada mereka untuk tetap menjaga Indonesia, menjaga Pancasila, menjaga Bhinneka Tunggal Ika. Pikir seperti itu. Terima kasih. Itu saja mungkin dari kami. Mengapa bisa perkenalkan? Oh, tadi kan kalian tanya itu, jadi sudah. Saya namanya Agustinus Felix Yusegon, sapaan sehari-hari Felix. Itu saya baru jadi anggota DPR periode ini dari Partai Solidaritas Indonesia. Saya juga sebelumnya pernah jadi guru. Bahkan ada beberapa siswa saya yang sudah jadi guru juga PGSD seperti kalian. Dan saya dari 2005 sudah jadi guru. Jadi saat itu kalian masih, mungkin ada yang masih kecil-kecil, ada yang belum lahir. Pernah mengajar di Saya dulu guru SMA Rubit, SMA Santa Maria Rubit, 12 tahun jadi guru. Begitu. Ada yang masih kecil, ada yang belum lahir, tidak apa-apa. Sekarang sudah lahir sudah besar. Itu. Jadi anggota DPR berperiode ini, karena sebelumnya menjadi seorang guru mengabdi dulu di luar. Gitu.
Saya pikir sama pengalaman sebagai guru ya. Saya selalu mengajarkan kita, kalian kan bukan hanya mengajar tetapi mendidik. Kalau besok bisa jadi guru bukan hanya mengajar tetapi mendidik. Mengajar itu adalah melakukan transfer ilmu, kalau mendidik itu adalah mengajarkan apa, memberikan mereka pemotivasi soal akhlak, sikap, begitu. Dan ketika kita omong orang lain, kita menjadi guru, mengajar orang lain, berarti kita harus tunjukkan dulu bahwa kita juga buat seperti itu. Jangan bilang siswa harus rajin ke gereja setiap hari Minggu, sementara guru hari Minggu tidur ngantuk di rumah, kan sama. Begitu toh? Ini. Nah, jadi itu hal-hal sederhana harus dipraktekkan. Jadi saya pikir seperti itu ya. Nah, jadilah guru yang baik. Sudah semester berapa? Baru semester 2. Nah, tapi tidak apa-apa, waktu berjalan tidak terasa. Tidak lama sudah sarjana, tidak lama sudah jadi guru, tidak lama sudah demo tidak dapat pegawai negeri. Gitu. Nah, Baik, terima kasih. Teman-teman, selamat sore. Perkenalkan, kami dari mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Nusa Nipah. Jadi kedatangan kami sore hari ini untuk mewawancarai Ibu. Pertanyaannya mengenai bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila di sekolah. Jadi di sini menurut Ibu, apa makna penting Pancasila dalam konteks pendidikan di Indonesia? Terima kasih. Makna Pancasila dalam konteks pendidikan itu salah satunya adalah sebagai pemersatu bangsa. Yang kedua, dengan implementasi yang ada, kita bisa menerapkan hal-hal yang positif yang menyangkut dengan sila-sila dalam butir-butir Pancasila. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, anak didik atau peserta didik itu mereka selalu melihat, oh yang ini yang baik, yang ini yang buruk. Jadi pendidikan Pancasila itu berarti hal-hal yang positif semua. Jadi dalam konteks pendidikan ini, bagaimana guru-guru membimbing siswa agar menghayati dan mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Kalau sebagai guru dan kamu yang sebagai calon guru, dalam mendidik supaya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, kita mendidik anak, kita melihat bagaimana sikap hidup penerapan yang ada dalam butir-butir Pancasila itu mulai dari sila pertama sampai dan sila kelima. Ketuhanan yang Maha Esa, hal mana yang kita harus mendidik mereka. Mereka harus taat beribadah, harus tahu berdoa, kemanusiaan mereka harus saling membagi, mereka harus memberikan sumbangan atau ke apa saja yang keadaan di sekolah yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam butir yang kedua. Kalau yang ketiga, mereka dalam pendidikan Pancasila penerapannya itu seperti pada menjelang 17 kita bahasa karnaval. Itu kita mendidik anak untuk mengenal bagaimana kebinekaan kita ini di Indonesia, mengenal pakaian daerahnya, pakaian adatnya, dengan dia punya atribut semua. Itu yang pendidikan yang menyangkut dengan nilai-nilai Pancasila di sekolah itu. Baik, yang terakhir, apa harapan Ibu terhadap generasi muda dalam menjaga dan meneruskan semangat Pancasila? Harapan kita semua bukan hanya ibu mereka di sekolah, harapan kita itu supaya anak itu mengenal butir-butir Pancasila dan mereka menerapkan dalam kehidupan mereka setiap hari, baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah maupun masyarakat. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi kita mau menanamkan bagaimana nilai-nilai Pancasila yang mereka harus melanjutkan dari generasi ke generasi. Itu yang kita harapkan. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas informasinya. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih atas kunjungannya. Oh, perkenalan bentuk bagaimana ini? Saya, nama saya Ibu Maria Yudin Sekila, SPD SD. Biasa panggil Ibu Yudin di sekolah. Di sekolah saya sebagai kepala kurikulum atau wakil kepala sekolah. Lalu asal saya dari Paga, tetapi karena perusahaan berdomisili di lingkungan BK3D.
Lalu kamu juga harus perkenalkan dulu. Nona. Perkenalkan, nama saya Nisa Dawani, biasa disapa Ani, asal dari Nangarasong. Sekarang tinggal di Nangarasong. Perkenalkan, nama saya Karnila Iro, saya biasa disapa Lin. Sekarang saya tinggal di Iligeta, saya asal dari Lia Tanawabu. Baik, selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Natalia itu, asal dari Paga, sekarang tinggal di Waidopo. Di rumah keluarga semua kah ini? Iya. Nona. Perkenalkan, nama lengkap saya Cornelia Agatha, biasa dipanggil Lila, asal dari Lela. Sekarang tinggal di Koslan Karya Murni. Oh, di situ. Dekat-dekat situ. Senang? Aduh, kamu ambil yang dia juga. Kamu ambil yang dia. Baik, nama lengkap saya Michael Melo, asal saya dari Likepai. Biasa disapa Michael. Oh, Mikel, bukan Melo ya? Iya, Bisa, Michael. ada yang panggil Melo juga. Oh. Michael bisa, Melo juga bisa. Jadi mama ini di sekolah biasa jadi ini apa supervisornya mahasiswa magang dari bawah itu biasa. Itu hanya mama saja yang di atas. Sudah dari tahun 2005. 2005 mama Sidi Bayoti dari supervisornya dari Universitas apa? Flores kah? Flores itu ya. Itu. Lalu setelah di sini ada ini jurusan S1 PGSD, mama lanjutnya lagi di sini karena kami yang dari supervisor itu harus ada sertifikatnya, sertifikat sebagai supervisor. Jadi atas di Iligita itu bahasa dari saya, di bawah Pak Jinang mereka saat itu bahasa kalau apa berhubung dengan saya ataukah baru-baru ini ada ini mahasiswa Kampus Merdeka. Itu juga dapat di Iligeta juga. Boleh tahu mengajar di atas di SD Iligeta? Sudah hitung sendiri tahun 2008. Sudah berapa tahun itu? 17. Ini kan 2015 toh? Sudah 17 tahun di Iligeta. Sebagai kurikulum mulai dari masuk awal sampai dengan sekarang. Wakil saja. Ibu waktu tes calon kepala sekolah tidak ikut. Memang dari dirinya saya tidak mau. Karena beban kan?